Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga anak-anak senantiasa sehat dan tetap semangat belajar ya. Oh iya, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu supaya ilmu yang kita pelajari berkah dan bermanfaat. Nah, sudah ya baca doanya. Nah, anak-anak pasti pernah kan pergi ke masjid atau ke musola. Kita lihat imamnya belum mulai, kok udah ada yang sholat ya? Bisa jadi mereka itu sedang sholat sunnah rawatib qobliyah. Nah, Bu Guru, apa sih sholat sunnah rawatib qobliyah itu? Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu, yaitu sebelum atau sesudah sholat fardu. Nah anak-anak, ada yang tahu nggak nih sholat fardu itu apa? Jangan-jangan pada lupa nih. Nah betul, sholat fardu sama saja dengan sholat wajib, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dari waktu pelaksanaannya, sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah sebelum dan ba'diyah sesudah. Nah, untuk qobliyah sendiri anak-anak dikerjakan sebelum kamu ingin mengerjakan sholat fardu. Misalnya, kamu ingin sholat zuhur. Nah, sebelum sholat zuhur, kamu bisa mengerjakannya sholat sunnah rawatib qobliyah, karena kamu mengerjakannya sebelum sholat zuhur. Nah, untuk sholat sunnah ba'diyah sendiri dikerjakan setelah kamu mengerjakan sholat fardu. Jadi kebalikan dari qobliyah tadi ya. Contohnya, jika di qobliyah tadi kamu mengerjakan sebelum sholat zuhur, untuk ba'diyah sendiri kamu mengerjakannya setelah kamu sholat zuhur. Di sini ada tabel mengenai sholat rawatib qobliyah dan rawatib ba'diyah. Kapan saja kamu bisa mengerjakannya dan rakaatnya berapa saja. Jadi walaupun sunnah tetap tidak boleh asal-asalan ya mengerjakannya. Di sana teman-teman juga bisa lihat sholat rawatib ba'diyah subuh dan asar itu nggak ada ya. Sholat sunnah rawatib ini dibagi menjadi dua juga nih, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad sangat dianjurkan untuk dikerjakan, sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad tidak dikuatkan dalam pelaksanaannya atau tidak begitu dianjurkan, karena kadang-kadang dilaksanakan oleh Rasulullah. Contohnya apa saja sih? Kita lihat ke tabel yang tadi yuk. Di tabel yang telah Ibu tampilkan tadi, di sana ada sholat rawatib qobliyah dan ada sholat rawatib ba'diyah. Nah, mana saja sih yang merupakan sholat sunnah muakkad dan yang mana juga yang merupakan sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad akan Ibu tandai dengan lingkaran merah ya, dilihat baik-baik. Dan untuk sholat sunnah ghairu muakkad akan Ibu tandai dengan lingkaran kuning. Hampir lupa nih teman-teman, niat sholat sunnah rawatib itu seperti apa ya? Sholat sunnah rawatib qobliyah dan sholat sunnah rawatib ba'diyah niatnya berbeda. Di sini Ibu mau mencontohkan niat sholat sunnah rawatib untuk sholat zuhur. Yang pertama, sholat sunnah rawatib qobliyah. Bunyinya adalah usolli sunnataz zuhri rok'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Yang kedua, sholat sunnah rawatib ba'diyah. Bunyinya adalah usolli sunnataz zuhri rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Selanjutnya, keutamaan dari sholat sunnah rawatib. Yang pertama, orang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib akan dijauhkan dari api neraka. Terus menambah kebaikan. Terus yang melaksanakan sholat sunnah rawatib itu mendapat rahmat dari
Allah. Yang paling utamaan dari sholat sunnah rawatib itu adalah menyempurnakan sholat fardu. Ya, pelajaran hari ini cukup sekian ya anak-anak. Tadi kita sudah belajar apa saja? Ya, pengertian dari sholat sunnah rawatib. Apa tadi pengertiannya? Sholat yang mengikuti sholat fardu. Ya, sholat rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut qobliyah. Terus yang sesudahnya disebut ba'diyah. Ada berapa macam tadi sholat sunnah rawatib? Ada 2. Tadi apa saja? Mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Mu'akkad itu yang dikuatkan karena sering dikerjakan Rasulullah. Kalau yang ghairu mu'akkad itu yang jarang dikerjakan Rasulullah. Yang terakhir itu keutamaan sholat rawatib. Tadi yang menyempurnakan sholat fardu, kita menambah kebaikan, terus dijauhkan dari api neraka. Itu. Masih ada yang belum paham? Bisa ditanyakan. Sudah paham semuanya? Baik, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.